malam Bu Putri dan selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Selamat Kak. malam, Malam Kak. Kak. Wow, ini kelasnya Mario. Hai. Wah, baru Halo. pertama kali nih ketemu sama teman-teman di kafe ya. Wow, oke. Yang belum on cam silakan kita bentar lagi mau mulai ya. Yang sempat tolong disempatkan on cam ya sesuai aturannya ya. Gimana? Sehat-sehat ini? Hmm. Oke. Wow, Langsung dimulai atau bagaimana Bu? boleh. Mbak Elisha mau opening dulu juga boleh. Silakan. Ya, izin opening dulu ya Bu. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bertemu Kak. Malam. lagi. Ya, mungkin ini dari teman-teman di kafe belum kenal dengan saya dan juga ke Bu Putri karena sepertinya kalau di kafe baru pertama kali ini bertemu di Zoom ya. Sebelum-sebelumnya pasti bertemunya di hybrid, kelas hybrid seperti itu. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan saya Elisha yang menemani Bu Putri selama 7 pertemuan ke depan di mata kuliah Critical Thinking. Oke, nanti kalaupun teman-teman semuanya ada izin tidak masuk atau terkendala, bisa melalui saya atau bisa langsung ke Bu Putri seperti itu. Oke, semoga ini teman-teman semuanya angkatan 25 ya. Tetap semangat ya kuliahnya, masih awal nih. Oke, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, bisa dimulai. Oke, berdoa bisa diakhiri. Oke, yang belum on cam bisa on cam dulu nih teman-teman dari manajemen maupun dari akuntansi ya. Karena kalau saya lihat ini dari di cafe sangat semangat, selalu on cam juga. Tepuk tangan untuk yang di cafe. Kasih react ya. Ya, temen yang belum bisa on cam nih kasih reaksi dulu. Oke, Biar tahu karena ada yang di tempat apa enggak gitu ya, Mbak ya. iya betul Ibu. Soalnya ada kalanya kalau Zoom itu pasti terkendala, aduh saya lagi di luar atau Aduh, masih aduh kerja. habis berbuka nih kayak kekenyangan jadinya ngantuk gitu. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 8 menit untuk materi perkuliahannya, saya serahkan langsung ke Bu Putri. Monggo Bu. Terima kasih, Mbak Elisha. Selamat malam, teman-teman. Malam Ibu. Selamat malam ya. Wah, ini saya baru pertama kali ketemu sama teman-teman yang dari DKV ya. Gitu ya. Kalau di beberapa yang di manajemen kayaknya sudah kelas ketiga mungkin ya. Jadi jangan bosan ya. Tetap on cam ya kalau sempet ya, tolong. Ini yang lainnya udah semangat soalnya udah pada on cam. Teman-teman yang akuntansi juga ya. Kemarin kelas yang sama bukan sih Mbak El? Yang akuntansi kelas ini juga. Bukan ya? Sepertinya ada beberapa yang sama Bu. Ya, ada yang beberapa yang sama ya. Iya. Oke, jadi saya izin perkenalan. Mungkin eh, ini khususan buat teman-teman yang DKV yang belum pernah ketemu saya juga gitu kan ya. Saya izin share screen dulu. Sudah muncul? Udah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Jadi untuk teman-teman yang manajemen yang udah kenal saya, nggak ikutan nggak apa-apa, ya nggak usah ngasih clue juga gitu ya. Ini kita lagi kasih makanan buat teman-teman yang visual gitu kan ya. Jadi sama-sama belum pernah ketemu saya secara fisik ya teman-teman. Jadi saya kenalannya pakai konsep TMI ini ya. Jadi eh, pakai instingnya teman-teman aja buat nebak kira-kira saya itu kayak apa gitu.
Jadi ini tebak-tebakan aja. Sebenarnya kalau kelas offline juga kita lakuin ini sih. Kalau di kelas offline ada punishmentnya malah. Jadi kalau kita bikin kayak perlombaan gitu, grouping, perlombaan, tebak-tebakan. Cuma konsepnya cuma TMI saya aja gitu. Jadi semoga cukup mewakili sedikit banyak ya di sini teman-teman perkenalan saya. Jadi teman-teman nanti jawab di chat ya dari semua pertanyaannya. Jadi masing-masing setiap pertanyaan ada 3 pilihan. Tolong dipilih dengan hati-hati ya. eh Silakan dibaca baik-baik perintahnya. Ini pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang simple banget sih teman-teman, simple banget. Pasti ngerti maksudnya apa gitu ya. Ready ya? Saya mulai sekarang. Pertanyaan nomor 1. Nah, ini aturan mainnya aja. Kalau di kelas saya biasanya pakai kertas gitu, tapi kalau online tinggal pakai chat aja gitu ya. Nah, kira-kira saya lahir dan tumbuh besar di mana? Pilihannya Malang, apakah saya asli Malang? Apakah saya asli Jakarta? Sorry, Surabaya. Apakah asli Madiun? Pilihannya ini, silakan di chat di sini. Yang mungkin udah kenal, Mario Madiun. Wah, ada yang Surabaya. Madiun, Madiun. Kenapa nih yang milih Madiun nih? Selain yang mungkin beberapa ya. Kira-kira kena logatnya ya? Kerasa logatnya. Ya, benar teman-teman. Jadi saya ini lahir dan besar di Madiun sampai SMA ya. Tapi ketiga kota ini sebenarnya cukup mewakili saya teman-teman. Jadi saya lahir dan besar di Madiun, kemudian kuliah di Malang ya. KTP saya sudah mungkin hampir 15 tahun ini masih di Surabaya, tapi saya tinggalnya di Malang gitu ya. Itu. Oke. Pertanyaan kedua. Kira-kira makanan favorit saya apa ya? Nih, pilihannya. Apakah noodles, lalapan, nasi pecel? Lalapan, lalapan. Pecel, noodles, lalapan, nasi pecel. Oke, noodles. Makanya kemarin bikin parademi ya. Saking cintanya sama mie gitu ya. Jawabannya lalapan ya. Nah, soalnya biasanya kalau di Madinah ini makan pagi, siang, sore, malam kan pecel tuh ya. Jadi setelah pindah ke Malang, mulai kuliah dulu, jadi comfort food saya sampai sekarang itu masih lalapan. Jadi kalau bingung cari makan, template-nya sekarang tinggal sambal mana nih yang belum kita cobain gitu. Jadi karena di Malang banyak banget ya lalapan macam-macam gitu ya. Selalu ada yang baru dari lalapan-lalapan ini gitu. Oke, yang ketiga. Kira-kira olahraga apa yang saya nggak bisa? Apakah badminton? Apakah sepedaan? Apakah renang? Cycling, swimming. Oke, swimming. Terbang, ya bener, bener. Nggak diajarin buat terbang, kayaknya nggak bisa juga ya. Oke, badminton. Nah ini yang beda nih, badminton. Ya. eh saya tiap minggu ke kolam renang sih BTW. Jadi kalau yang jawab swimming bener jawabannya. Karena saya nggak bisa renang, makanya anak saya lesin renang semua. Biar nanti bisa bantuin ibunya kalau terjadi apa-apa gitu ya. Nah kalau badminton main tapi nggak rutin-rutin amat gitu ya. Tapi olahraga yang dikenalkan sama orang tua saya pertama kali justru badminton waktu kecil gitu. Jadi kalau karena orang Madiun, orang kampung kemana-mana dulu sepedaan, pasti bisa ini sepedaan gitu ya. Jadi kemana-mana masih sepedaan, dari SD sampai SMP itu masih rajin banget sepedaan gitu ya. Cuman kalau sekarang udah jarang-jarang nih, kalau kalau pengen aja gitu ya olahraga seminggu sekali, sebulan sekali gitulah ya baru megang sepeda gitu. Nah,
Kira-kira warna favorit saya apa ya? Kalau dilihat dari tiga warna ini gitu. Apakah hitam, kuning, atau pink? Pink, hitam, hitam, pink, black pink. Ya, apalagi hitam. Wah, bisa langsung ini banget ya. Kenapa nih yang milih hitam gitu ya? Auranya gelap gitu ya? Atau gimana nih? Ada yang milih yellow. Oke, coklat ya. Coklat, ini sekarang yang dipakai coklat. Enggak dong. Oke, yang benar hitam teman-teman. Jadi ya mungkin eh, kebanyakan barang-barang saya banyak warna hitam gitu. Kalau bingung milih juga tas warna hitam. Terus ini apa sih earphone gitu ya. Kayaknya hitam gitu ya. Jadi main aman aja sih sebenarnya, bisa dipasangin pakai apa aja gitu. Oke, nih, nah ini nih. Kira-kira ukuran sepatunya berapa? Ini yang nggak masuk akal sih karena nggak pernah ketemu. Kalau di kelas offline biasanya minta dijajarin nih kira-kira atau lagi pakai sepatu merek apa nih. Mereka bisa tebak-tebakan. Tapi kalau ini nggak kelihatan ya. Main insting doang. Dia ada yang 45, Elias. 41, 40, 45, 39, 39, 40, 10. Oke, oke. Ya, ini ukurannya 41 ya. Kalau cewek kayaknya ya lumayan susah sih nyalinya ya. Sebenarnya ukurannya 40,5 tapi nyamannya ternyata kalau beli sepatu di ukuran agak gedean dikit 41 gitu. Oke. Nah, ini nih kira-kira idol favoritnya siapa gitu. Alias dilarang jawab ya, nanti jadi bias ya. Nggak bisa lihat chat. Oh, ini. Jawabnya udah keluar duluan. Sorry kepencet. Ya, kegocek ini saya kepencet ternyata ya. Bukan BTS, guys. Oke, tracer ya jawabannya ya. Oke, kira-kira berapa banyak kota di Indonesia yang sudah pernah saya singgahi? Nah, apakah 10 kota, 20 atau lebih dari 30 kota? Ini chatnya suka hilang-hilang. Oke, mari kita lihat. 20, 30, 20, 99. Wow, amin ya, 99 kota. OTW. Nah, ini 10. Udah lagi 30 plus. Plus berapa nih? Gak ada lagi nih, gak ada lagi yang jawab. Makin sepi yang jawab ini. Oke, ini BTW pertanyaan terakhir ya. Tebak-tebakan terakhir, sorry. Jadi kurang lebih sampai sekarang lebih dari 30 kota yang sudah pernah saya singgahi karena Jawa Timur udah sudah semua kecuali Pacitan sama Trenggalek. Itu pun kalau dilihat teman-teman cari deh Jawa Timur tuh kurang lebih 29 kabupaten berapa kota gitu. Jadi itu aja udah mencukupi sebenarnya untuk eh, keliling banyak kota gitu ya. Oke, nah ini officialnya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Ratna Putri Nilasari. Teman-teman boleh panggil Bu Ratna, Bu Putri, Miss Putri, boleh ya. Silakan. Nanti kok waktu ke kampus gitu ya, ketemu nyapa silakan ya. Atau mampir ke ruangan saya juga. Jadi saya ruangannya jadi satu dengan tim fasilitas sama wakil rektor ya, karena posisi saya sekarang di rektorat. Jadi bantu project priority-nya direktorat ya terutama. Jadi untuk background sekolahnya saya lulusan Asia full. Jadi S1, S2-nya saya Asia, kemudian ngambil certified coach gitu ya, general yang internasional satu, terus kemudian ngambil kayak mungkin kalau dokter ngambil spesialis gitu ya, ngambil spesialisnya di strength coach. Pengalaman kerja eh mulai dari 2010 ngambil kerjaan di Surabaya di consultant training ya. Jadi
di sana. Nah, dan itulah yang akhirnya menyelatar belakangi saya untuk jadi coach gitu. Karena mentor saya, guru saya bilang coba belajar sesuatu yang impact-nya cukup kuat di hidup kamu dan di banyak orang gitu. Dan saya merasa dengan mendengarkan banyak cerita lewat coaching ini menarik banget gitu ya. Terus akhirnya saya coba tekuni sampai sekarang juga masih jalan ya. Bulan ini kita lagi rame-rame coaching dengan BOD-nya, Board of Director-nya IFG, jadi Indonesia Financial Group, ya asuransi-asuransi milik BUMN, milik negara yang disatukan, ya mungkin tujuannya untuk efisiensi ya, jadi lagi mulai mau merger, mulai perbaikan dari sisi internalnya gitu ya, akhirnya coaching dengan kita eh mungkin coaching lanjutannya akan kita jalani nanti setelah Lebaran sih gitu. Jadi coaching masih jalan sampai sekarang. Terus dulu karena di consultant training itu klien saya rata-rata 90% di Jakarta dan banyak kan juga BUMN, swasta top 5 dan lain-lain kayak gitu jadi penasaran masuk BUMN tuh kayak apa sih gitu. Jadi tapi ternyata cuman cukup 2 tahun karena kayaknya culture-nya aja saya nggak cocok ya, terlalu birokratis, kemudian jam terlalu rutinitas banget gitu ya. Saya yang orang lapangan dan orang yang mungkin gampang bosen itu kayaknya jadi tantangan gitu ya menyesuaikan dirinya. Terus kemudian pindah ke Malang atau balik lagi ke Malang, akhirnya memutuskan untuk tinggal di Malang itu dan balik mengabdi di kampus Asia sampai sekarang. Jadi di Asia ini karir terpanjang saya mulai 2015 sampai sekarang gitu. Ini pengalaman coachingnya, jadi coachingnya macam-macam. Kita pakai alat namanya Alpha Smart ya, pakai Gallup Strength Coaching, Assessment dan lain-lain gitu. Nah ini hobinya ya, kalau ditanyain kerja buat ngapain ya mungkin salah satunya buat healing, buat jalan-jalan gitu ya, buat konseran kayak gitu. Bikin satu buku baru satu, planning sih ya mungkin tahun ini eh ngeplanningin buat bikin buku ya mungkin lebih ke buku ajar gitu ya. Kalau ini kan buku sebenarnya lebih ke buku hmm, motivasi mungkin ya kalau kita bilang karena dari judulnya aja not just another brick in the wall. Jadi kita ini bukan cuman sekedar batu bata yang nempel di tembok gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pindah, tapi kita ini manusia yang bisa mungkin menginspirasi orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara kita masing-masing kayak gitu. Jadi cukup seru karena mungkin beberapa juga masih suka baca buku juga. Akhirnya kemarin ikut komunitas baca buku itu punyanya Endgame, punyanya Pak Gita Wirjawan. Dan pas datang ke Batu akhirnya diajak Bu Risa ke sana. Mau nggak Mbak? Oh oke banget, mau banget gitu. Akhirnya ketemu Pak Gita juga gitu. Jadi ini untuk kontrak perkuliahan kita. Jadi metode pembelajaran kita hybrid ya. Jadi teman-teman tolong diinformasikan ke Kak Elisha kalau terjadi halangan ya, koneksi dan lain-lain, misalkan izin sakit dan lain-lain tolong segera disampaikan gitu ya. Kemudian observasi, jadi untuk dosen-dosen yang S1 minimal ya, itu harusnya cuman sekedar fasilitator. Apalagi sekarang model pembelajaran, cara kalian nyari informasi itu gampang banget gitu ya. Harusnya di luar di tempat kerja kalian juga bisa untuk lahan cari informasi dan observasi gitu. Kemudian mungkin nanti ada beberapa breakout room ya yang tujuannya mungkin diskusi studi kasus gitu ya atau ngobrolin jurnal dan lain-lain ya. Kalau role play sama presentasi ya kita lihat sikon ya karena online ini memungkinkan atau enggak. Biasanya standarnya kalau teman-teman tugas di manajemen bikin video presentasi gitu kan ya standarnya. Oke, itu aja. Jadi untuk proporsi nilai kita sesuaikan di Simaka di OBE gitu ya. Eh, ada kalau mungkin kelas kelas hybrid ini kayaknya 30 10 Jadi tugas 30, UTS 30 ya. Kemudian unjuk kerja kali ya satunya lagi atau kuis aku lupa 30 sama presensinya 10 gitu. Kemudian aturan kelasnya
respect each other ya, aturannya kalau memang harus on cam ya tolong on cam ya. Dari sisi toleransi waktu kita kasih keterlambatan kurang lebih 15 menit gitu ya. Jadi dimohon untuk keaktifannya, untuk engagementnya di kelas ya, kita sharing. Jadi jangan cuman saya yang cerita, tapi teman-teman kalau gantian diminta untuk sharing, tolong eh, on mic ya, on cam gitu ya. Kemudian 5 anti ini perlu banget kita sampaikan juga ya, 5 anti ini karena beberapa kasus kayak kemarin juga barusan kejadian juga di kampus gitu ya, cukup memprihatinkan kalau dari sisi edukasi gitu ya, harusnya nggak kejadian kayak gitu ya di lingkungan kampus. Jadi tolong dijaga ini ya, semoga tidak tidak terjadi dan tidak jadi salah satu korban atau jadi apapun gitu, jadi saksi dan lain-lain gitu. Nah, sekarang saya udah kenalan, sekarang gantian ya teman-teman, terutama yang di kafe kayaknya. Tapi kalau ini kelasnya mix boleh lah ya, yang lainnya juga kenalan juga gitu ya. Oke, sesi perkenalannya ini teman-teman. Jadi tolong dibantu sebutkan namanya biar saya kurang lebih tahu nih backgroundnya teman-teman dari mana, ngapain kerjaannya gitu ya. Dan ini, karena ini kelas critical thinking, saya pengen banget mencoba teman-teman buat 3 pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan yang isinya adalah 2 fakta yang benar dan 1 kebohongan tapi dikemas dengan logis gitu. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya suka warna hitam. Makanan favorit saya lalapan gitu. Hobi saya memancing gitu misalkan. Nah, kira-kira mana nih yang bohong gitu. Jadi teman-teman nanti boleh menanggapi pernyataan temennya, pernyataan nomor berapa yang kira-kira itu bohong, misal gitu. Jadi ada interaksinya nanti. Jadi teman-teman yang kenalan silakan pakai konsep ini gitu. Yuk, mau siapa dulu yuk? Volunteer. Lebih cepat lebih baik, wis. Atau mau ditunjuk? Centrino. Oke, saya dulu Bu, nggak apa-apa. Oke, Mario boleh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mairio Christopher Pranata, biasanya dipanggil Mairio, Rio, Io. Saya tinggal di Jakarta, kerjaannya sekarang content creating, content creator. Terus 3 fakta dan 1 kebohongan. 2 eh fakta dan 1 ya, bohongan. dua fakta, 1 kebohongan. Oke. Em, saya suka warna hitam. Saya alergi makan nasi. Saya kreatif. Dah. Nomor 2. Yang ayo yang lain boleh loh nanggepi nomor berapa yang kayaknya bohong. Nomor 2. Nomor 2 sih, Bu. Ya, nomor 2. Gimana Mario? Iya bener. Alergi nasi. Udah mikir alergi apa nih gitu. Oke. Thank you Mario. Yuk, Mario mau nunjuk siapa? eh Alex deh. Ya, yang mana yang Alex? Udah ini nggak perlu ya. Saya tutup biar kelihatan yang kenalan siapa. Selamat malam. Malam. Perkenalkan nama saya Alexander, bisa dipanggil Alex atau terserah kalian. Saya berasal dari Surabaya dan pekerjaan saya sekarang sebagai graphic designer. Oke. Oke. Untuk 3 pernyataannya, saya cukup tinggi, saya tadi hampir kecelakaan, dan saya tidur di jam 12 malam. Nomor 3. Iya sih kayak nomor 3. Ada lagi? Nomor 2. Mungkin nomor 3 ada 2 orang, yang nomor 2 ada 1 orang. Boleh diketik kalau males ngomong.
Jawabannya adalah Juan benar. Saya tidak kecelakaan. Naudzubillah. Terima Oke, kasih. makasih Alex. Mau nunjuk siapa, Lex? Juan saja, Bu. Oke, Joan. Selamat malam. Malam. Ya, nama saya Jonathan Hai Kurniawan. Saya berasal dari eh, asal saya itu Jawa Tengah. Sekarang di Kalimantan. Pekerjaan saya digital marketing dan konten kreator. Di mana? Pondok Desa. Oh, Salah Pondok satu. Desa. Yang di Batu. Oh, oke. Ya, Ibatu. Ke pernyataan, saya berumur 22. Saya suka warna hitam. Dan saya sedang di hotel. Nomor 1. Yang lain. Saya doang nih yang nebak nih. Nggak ada yang minat nih untuk tebak-tebakan nih. Tidak mungkin setua itu. Nomor satu. Satu. Nomor satu. Gimana, Joan? Ya, ini Ya, benar nomor bener. satu. Oke. Joan mau nunjuk siapa, Joan? Eh, Sandrino nih, Sandrino nih. Ini Hmm, fokus banget. hmm. Masih mute. Ya, Oke. coba. Nama saya Sentrino Ditya Putra, asal Balikpapan, kerjaan media sosial manajemen Di mana? di toko swalayan. Oke. Oke. Dua fakta, satu kebohongan. Mm-mm. Saya nggak bisa naik motor, umur saya 19, saya bisa berenang. Hmm, Nomor dua, nomor nomor dua, dua. nomor dua. Nomor 2. Ya. Hmm. Ya, Benar. Nomor 2. Oke. Yuk, coba. Sentrino mau nunjuk siapa? Ini cowok-cowok dari tadi. Yang cewek dong. Naura. Naura, yuk. Mana Naura? Naura yang mana ini? Ada Naura, Naura Nabila sama, oh ada 2 ya, Kak Naura pakai 2 Zoom. Halo Kak Naura. Mungkin satunya suaranya, satunya yang buat ini ya. Iya mungkin Bu. Kak Naura kedengaran, Kak? Oh iya, iya. Iya. Suaranya belum keluar. Ini perkenalan ya, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Naura Nabila Putri Nafis, biasa dipanggil Lala. Saya bekerja di kantor Vistu Desain Malang yang berada di Saujajar, Jalan Kalimasan. Terima kasih. Kantor mana kantornya? Vistu Desain di Saujajar, Bu, di Kalimasodo. Oh, itu bukan yang viral sampai Jepang itu. Bikin proyeknya Bukan, Jepang. Oh, bukan ya. bukan. Bukan, Bu. Saya juga di Sawah Jajar tinggal. Oh iya, sampean di Saujajar yang mana, Bu? Saujajar kan besar ya, Bu? Beratan. Oh, Yang baik jajannya. ya, ya. Oke, dua pernyataan fakta, satu kebohongan. Kenapa, Bu? Boleh diulangin? Bikin dua pernyataan yang dua fakta, satunya kebohongan. Kalau fakta saya, Lu jangan ngaku, kita nebak. Suaranya belum keluar.
Jadi saya bikin pernyataan gitu, Bu. Maksudnya, Mm-mm. gimana ya? Kalau saya itu orangnya ceria, Terus, terus ekstrovert. mm-mm. Kalau kebohongannya itu, oh, aku gak paham, Bu. Saya baru nyantol. Gak nyantol, Mas Yogi. Oke, ya wis. Kamu milih siapa wis? Oh, orangnya, Bu, maksudnya. Iya, nunjuk siapa? Oh, bentar. Pilih Mas Mario aja. Sudah, Oh, sudah. Mario sudah. Kamu Lah, sudah kenalan lagi, Tala? yang belum ya ini ya. Yang off cam aja deh, Bu. Hmm. Buat. Mau Laras Sabila. Ayo Laras, suaranya aja kalau nggak mau mukanya kelihatan. Bisa nggak Laras? Nggak ada respon nih Nora. Oh ini ada. Yuk, Ya, Bu, saya. ayo Laras. Oke, baik. Saya Laras Sabila Ramadhani dari Pasuruan. Untuk kerjaan saya kerja di bank. Untuk tiga pernyataannya, saya alergi dingin, saya gak bisa makan pedas, terus saya suka tidur. Nomor 2. Satu. Bu, Yuk, satu, satu, dua, Bang, nomor dua. dua. Yang mana nih Laras? Yang benar. Yang satu. Oh, satu. Ternyata lagi dingin ya. Oke. Iya. Laras nunjuk siapa Laras? em, Siapa ya? Oh, Mbak Rani, Maita Rani. Ayo Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Maitarani Lutfia. Saya tinggal di Malang. Untuk pekerjaan saya sebagai telemarketing Di mana? di PT CPU, Bu. Oke. Iya, untuk tiga pernyataan. Yang pertama, saya suka, bentar, Bu. Saya suka ber, bentar. Masih mikir, Bu. Apa ya? Em, untuk pernyataannya, saya suka jalan-jalan. Yang kedua, saya bisa, saya bisa, Yang simpel-simpel aja, yang kelihatan. Maksudnya yang apa ya? iya, Warna lah, makanan lah, oh iya. gitu-gitu aja. Nggak usah yang terlalu dipikirin teman-teman. Untuk pernyataan yang kedua, saya suka nonton drakor. Yang ketiga, saya suka warna hijau. 3. Ada Iya. lagi? 3. Iya, saya Iya. suka warna hijau. Suka? Nggak suka? Nggak suka, Bu. Oh, nggak Terlalu suka. menyala. Oh, terlalu menyala. Yuk, Mbak Rani milih siapa? Yang Saya belum. mau pilih Mbak Rara. Mbak Rara, silakan. Ada nggak ya Mbak Rara? Ada, Bu. Ayo. Saya asalnya dari Kediri, tapi sekarang tinggal di Malang. Untuk Oke. pekerjaannya saya belum bekerja, Bu. Oh, oke, lanjut aja. Dua Eh, fakta sama satu kebohongan. Sebentar ya, Bu.
Oke, ya wis. Oke, sebagian yang belum ya. Nanti next kita coba lagi ya. Kak Tina, Monica, Kak Intan, Nadia, Nizam, ya, Elyas, Riza, ya, yang belum ya. Dwi Rohman, Dia, Viviana, sama Mas Rahmat ya. Eh, Kenapa saya pakai opening ini? Teman-teman kerasa kan? Yang mana yang fakta, yang mana yang bohong gitu. Yang tadi ya, sebagian yang ngerasa kayak, oh aku tebakanku bener terus gitu. Ada yang ngerasa gitu nggak? Nah, eh yang saya lakukan barusan adalah bagaimana dengan adanya tiga pernyataan ini otak kita memproses suatu kalimat. Nah, nggak cuman itu sebenarnya teman-teman. Melihat gesturnya juga, bener nggak? Ketika orang mikir, ketika mata yang lirik kemana, itu kan teman kerasa kan, oh ini lagi mikir nih pasti bohong nih gitu kan ya. Jadi karena kita sedang belajar critical thinking, kita mencoba melihat sesuatu ini berdasarkan fakta gitu. Ngelihat sesuatu berdasarkan fakta, bahkan kadang-kadang fakta ini nggak langsung kelihatan ya. Jadi tapi kita bisa merasakan bahwa oh ini sebenarnya pakai insting kita ya. Oh sebenarnya yang disampaikan ini benar apa enggak sih? Otak kita lagi berproses gitu. Jadi dan critical thinking ini sebenarnya skill ya teman-teman. Kayak tadi, kayak naik sepeda, kayak badminton itu bisa dilatih. Jadi enggak, oh coba deh teman-teman gini. Ini ya, kan ada tangan kanan kiri, terus nepuk, tapi tangannya langsung genggam. Coba, semuanya coba praktekin. Gini, langsung jempolnya yang di atas kanan apa kiri? Kalau saya yang di kanan. Kiri. Kanan, kiri. Nah, kalau Kanan. yang jempolnya kanan, itu rata-rata yang lebih sering digunakan otak kirinya. Kalau jempol kirinya yang di atas, yang dipakai otak kanannya, otak kreatifnya, otak visualnya, gitu ya. Kalau kiri itu lebih terstruktur, dia lebih pakai data, numerik, logik, segala macam kayak gitu. Nah, tapi kalau yang kanan itu rata-rata pakai visual, pakai warna, pakai kreativitas, gitu-gitu. Kira-kira ada benernya nggak nih? Ini udah lama sih. Jadi ini kayak penelitian yang lama yang sekarang sudah mungkin dilengkapi. Menurut teman-teman gimana? Yang merasa bener siapa? Sering pakai gitu. Saya, Bu. Saya, Bu. Lebih Maria apa? Jempol kirinya yang di atas. Ada jempol kiri yang di atas. Mm-mm. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ini kan beda-beda prodi ya. Mungkin bisa mungkin jadi data juga gitu. Apakah benar? Apakah jadi penelitian bisa apa enggak? Tapi ini kan sebenarnya penelitian udah lama. Nah, katanya otak kanan kiri itu sudah dihapus, teman-teman. Otak kita itu sebenarnya ambidextrous. Apa itu? Jadi eh, otak kanan sama otak kiri itu mau nggak mau dijalankan secara bersamaan saling melengkapi sebenarnya. Makanya sekarang kalau di sekolah asesmennya nggak cuma otak kanan, otak kiri aja nggak. Jadi nggak mungkin anak yang nggak bisa logik, nggak ngerti visual sama sekali, nggak ngerti art sama sekali, itu nggak. Jadi lebih ke dibagi 8 kecerdasan, kayak kinestetik, visual, logik, gitu-gitu ya. Macam-macam lah, aku lupa jenisnya apa aja gitu. Jadi dibagi 8 itu. Biasanya anak itu punya 3 sampai 4 yang dominan di sana gitu. Ya makanya ada anak yang nggak bisa diem, belajar gerak terus gitu ya, duduknya nggak bisa anteng, itu berarti anaknya kinestetik. Ada anak kalau misalkan ini, orang-orang yang mungkin visual, ngelihat slide yang isinya tulisan aja, itu nggak masuk, nggak inget isinya apa. Tapi teman-teman yang biasa pakai otak kirinya, ya, ngelihat slide yang banyak tulisannya, itu mungkin sesuatu yang semakin detail semakin happy, semakin jelas semakin ngerti gitu. Jadi kita itu punya perbedaan di sana teman-teman.
Oke, saya mulai izin dengan slide aja. Bentar. Nah, belum keluar nih. Oke, sudah keluar ya. Nah, ini roadmap kita secara keseluruhan sebenarnya untuk 16 pertemuan gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang kelas hybrid ini kita akan mampatkan. Jadi nyampur kanan kiri ya. Misalkan 1 sama 2 jadiin 1 gitu ya. 3 sama 4 jadi 1 gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang kita akan ambil poin-poin khususnya gitu. Jadi kayak kita akan bahas namanya bias sama prejudice gitu ya. Atau kita bahas namanya falasi ya, sesat pikir gitu ya. Kita nanti akan bahas satu aja full dalam satu pertemuan misalnya gitu. Jadi ini roadmap-nya ya, jadi standarnya seperti ini. Jadi kita akan belajar beberapa kayak logika sama argumen kayak gitu ya. Kemudian etiknya kayak gimana gitu. Nah, biasanya kalau di teman-teman yang reguler, kita akan coba praktekkan debat. Debat itu ada aturannya. Pakai mana? Aturan Amerika kah? Pakai aturan eh, Jerman kah? Kayak gitu. Jadi mereka ada aturan-aturannya atau pakai Inggris sih. Amerika, Inggris biasanya rata-rata sering pakai itu. Jadi pakai aturannya, kalau mau jawab datanya harus berapa. Jadi berdebat itu nggak cuman eh, jawabnya cepat, responnya cepat, ya, suaranya lebih keras, tapi seberapa banyak data yang disajikan itu akurat gitu. Tuh, jadi ini pengantar critical thinkingnya. Jadi gimana eh, sekarang ini informasi itu luar biasa banyaknya. Kita muntah-muntah ya, kayak informasi itu banyak banget, random banget dari segala sisi, macam-macam gitu kan ya teman-teman. Mungkin kita bisa sebut infobesitas. Jadi sudah kebanyakan informasi, tsunami informasi gitu ya. Jadi teman-teman handphonenya nggak pernah sepi gitu kan ya. Mau nganggur dikit scrolling di mana ketemu hal baru. Misalkan di Instagram gitu ya, pindah lagi ke X ya, nggak ada nih yang kelewat gitu. Kemarin Malang habis di roasting gitu ya sama anak Jombang gitu ya, itu keluar ya data. Apalagi kemudian Amerika sama Iran misalkan keluar ini, padahal bayangin ya, makanya katanya informasinya Indonesia mau melarang anak-anak di bawah umur 16 atau 17 ya, 16 itu untuk pakai sosial media gitu. Dimana Australia udah mulai tahun lalu gitu, tapi Australia bahkan sampai YouTube pun sangat-sangat dibatasi gitu ya. Indonesia saya nggak tahu ya, tetap aja mungkin ya kalau eh, kan settingan emailnya bisa diatur gitu kan ya. Nah itu kembali lagi di keluarga di rumah apakah benar-benar diterapkan atau enggak gitu, karena bayangin anak-anak kecil itu sudah membaca, dapat informasi yang mungkin dalam eh, kematangan berpikirnya mereka belum layak untuk mikirin itu. Ya, jadi makanya kita ngomong kayak generasi Alpha ya, Gen Z itu memang dari sisi informasi, model belajar informasi itu gampang banget masuk gitu. Nah, tapi yang kita tidak sadari, kita kadang-kadang nggak punya filter itu gitu. Kita capek sendiri. Mungkin kalau kalau saya sih udah mulai eh, mengurangi untuk nggak banyak eh, ngelihat sesuatu yang nggak terlalu penting buat saya itu. Kadang-kadang malah gini, kan banyak nih sekarang film-film Drajin gitu-gitu ya yang pendek-pendek-pendek ya, bener kan? Itu sebenarnya ngasih otak kita kesenangan singkat. Jadi kenapa itu dilarang sekarang? Ya, sekarang udah mulai adanya pelarangan juga karena ngasih efek kesenangan instan gitu. Jadi anggaplah kalau kita sering-sering punya stimulus kayak gitu, akhirnya kita nggak mau effort jatuhnya. Kita nggak mau effort, kita maunya cepet gitu-gitu. Bayangin dulu ya, saya cerita ke teman-teman juga mungkin pernah dengar drakor dulu itu 50 episode berkurang jadi 24, 16 ya. Kemudian 12, sekarang trennya udah 8. Ya, terakhir saya nonton The Art of Sarah itu 8. Gitu. Udah mulai pendek-pendek-pendek, tapi itu masih lebih bagus daripada teman-teman
menikmati real short yang pendek-pendek itu. Karena memang lama-lama dulu ya, kalau posting Instagram, posting YouTube segala macam itu captionnya panjang banget. Kita mikir ya isinya apa sih ngejelasin dia. Dulu orang masih mau baca. Dulu di Facebook itu ada Facebook page yang isinya story-story gitu. Saya ingat. Saya dulu kerja 10 tahun yang lalu di salah satu company tugasnya mengupdate story-story kayak gitu. Jadi dan orang baca dan orang like dan orang nge-share. Sekarang ngeposting sesuatu tanpa apa, no caption needed, udahan, wes nggak pakai apa-apa, orang posting aja gitu. Bahkan kalau anak-anak Gen Z fotonya dari atas pokoknya kelihatan kayak gitu-gitu ya, nggak terlalu menonjolkan dari sisi informasinya gitu. Yang penting aku update, aku masih hidup gitu, aku ngasih kabar kalian gitu kan ya. Gitu. Jadi, nah efek sampingnya adalah sekarang ini kadang-kadang kita nggak bisa milah nih. Apakah ini tuh benar-benar sesuatu yang real atau ini hoax ya, atau ini cuman sekedar clickbait untuk kemakan iklannya aja gitu ya. Dan apakah ini sebenarnya penting untuk kehidupan kita? Kita harus mikirin itu gitu ya. Teman-teman udah mulai harus banyak-banyak memilah, memfilter kebutuhan informasi buat diri kita gitu. Jadi kalau eh, di sosmed itu kan filter untuk mempercantik gitu kan ya. Tapi kalau untuk otak filter itu justru kayak membersihkan sesuatu yang nggak penting gitu. Menyaring misalkan, oh ini kayaknya memang hanya untuk iklan aja gitu. Informasinya sebenarnya nggak penting-penting banget, misalnya kayak gitu ya. Ini banyak polesannya, ini banyak hoaxnya. Jadi kita perlu nyari yang namanya fakta mentah gitu. Makanya kadang-kadang ya mungkin saya nggak tahu ya hiburannya kadang-kadang kalau kita kerja, kita capek kerja hiburannya ya seperti itu gitu. Tapi ternyata kalau dari sisi penelitian, nonton series itu jauh lebih bagus. Karena panjang. Saya yakin kalian nonton series tangannya juga masih sambil scrolling kadang-kadang ya kan? Nggak sadar. Atau sambil main game atau apapun gitu. Jadi eh, semakin pendek, semakin multitasking gitu kan. Nah, jadi kita harus mulai gimana caranya mendefinisikan ulang sistem operasi otak gitu. Jadi kalau kita ngomong berpikir kritis itu, teman-teman pasti di sini ada deh ngalamin deh. Saya yakin umur-umur masih muda ini kan pasti ada rebelnya gitu ya. Atau waktu kecil deh. Kalau nanya suka nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nanyanya macam-macam suka nggak puas dengan jawaban yang dikasih orang tua atau guru gitu. Sering ngalamin nggak? Bahkan saya habis dapat sharing tadi pagi sih, tadi pagi dapat sharing dari teman saya. Dia tuh pengen banget mempelajari critical thinking tuh karena itu jiwanya banget katanya. Sempet dulu itu waktu kecil dimasukin pondok pesantren sama orang tuanya dan dia mikir gini. Bahkan mikirnya ya itu menurut saya kepakai banget sih. Kalau Tuhan ini maha pengasih dan maha penyayang, kok kalau saya nggak sholat kok dimasukin neraka? Berarti ya bayang gitu ya mikirnya ya. Berarti nggak sayang dong gitu. Jadi gitu ya. Tapi itu membuat dia tuh sempat nggak sholat 3 tahun. Jadi kayak untuk membuktikan bahwa eh ya kayak gitu argumennya perlu divalidasi dengan cara seperti apa gitu. Itu kan waktu itu masih umur-umur SMP gitu kan ya. Jadi ya teman-teman pasti eh sedang butuh aktualisasi diri gitu, pengen ngerti apa gitu. Jadi biasanya kalau anak kecil yang suka ngeyel itu kan kalau zaman dulu masih dibilangnya nakal lah kayak gitu ya, hiperaktif segala macam ya. Tapi justru dengan kalau kita lebih dalam ngelihatnya orang-orang yang nggak puas dengan satu jawaban itu sebenarnya kritis gitu. Di sini teman-teman waktu puasaan nonton podcast apa ya kira-kira mau tahu aja. Densu. Densu, panjang banget. Ayo yang lain. Selain Densu apa? Ustadz Felix. Nice. Aku juga nonton itu. Escape. Kalian ngelihat Feren nggak di Ustadz Felix? Ya, di Escape. Feren itu menurutku dia kritis banget. Bahkan kritisnya itu gini, kita tuh harus punya pola pikir kayak Feren.
nanya tuh sampai sekarang mereka punya kartu offside kan. Kalau di Ustadz Felix sama Raymond itu yang mukanya Feren, karena Feren itu kalau nanya nggak cuma satu, dan pola pikir dia itu kayak sesuatu kalau mau belajar benar-benar dikosongin. Jadi nggak menganggap dia tahu sesuatu gitu, tanyanya tuh bener-bener ya polos banget. Dan dia tuh nggak bisa diberhentiin, kalau nggak puas dia tuh akan ngeyel banget. Bentar-bentar, maksudnya apa kok gini, kok gini, kok gini, akan terus gitu. Dan itu salah satu contoh critical thinking sebenarnya. Dia tuh nanyanya eh, bikin gemes kadang-kadang. Saya tuh beberapa cuman denger sambil ketawa-ketawa aja. Heran aku. Tapi nagih banget tuh kelakuannya si Feren tuh menurutku. Dia justru gara-gara Feren ini ya ada orang yang gemes tapi mau nonton gitu karena kadang-kadang dia cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi eh kalau kita ngomong berpikir kritis tuh sebenarnya sudah higher order thinking skill. Jadi orang itu mulai dari ngerti definisinya, ya kan? Kemudian sampai mengaplikasikannya. Nah, aplikasikan berarti dari ngerti dia melakukan. Setelah melakukan dia harus ngapain? Nah, dia harus menganalisa ya, evaluasi ya. Dia bikin kesimpulan atau bahkan punya sesuatu jawaban dari beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Ini hubungannya apa sih? Ini trennya kemana sih? Kayak gitu. Itu pakai logik ya teman-teman, pakai rasional gitu. Teman-teman yang mungkin DKV ya, ilmu ini tuh kepakainya ketika apa sih? Ketika teman-teman create karya dan kalian harus punya background ceritanya. Ya contoh bikin logo, kenapa kok milihnya warna biru? Kenapa kok milihnya warna hijau? Kayak gitu itu kan kalian eh, perlu menjelaskan, bikin story-nya gitu ya. Dan kalau itu untuk klien, klien tuh pasti butuh diyakinkan. Nah, orang meyakini sesuatu ini karena beberapa faktanya. Oh bener ya, ternyata oh ini inline ya, milih warna biru sama kuning ini inline dengan ciri khas perusahaan kita, misalnya kayak gitu. Terus story-nya apa yang perlu dibangun? Nah dari sini teman-teman sudah mulai menyambungkan dari satu titik ke yang lain, connectedness-nya dipakai gitu. Nah itu akan nembus yang namanya rasionalnya seseorang gitu. Orang mau beli sesuatu kadang-kadang kalau beli sesuatu tuh rata-rata pakai emosi, makanya iklannya banyak yang menyentuh hati gitu kan ya. Kalau rasionalitas tuh dari sisi harga, masuk akal nggak sih beli barang segini kayak gitu, hitung-hitungan itu udah mulai pakai otak yang logika gitu. Tapi kalau misalkan udah kadung suka, udah nggak mikir harga, itu berarti yang kena emosinya gitu. Jadi ibaratnya otak kita itu punya 3 prosesor utama yang tugasnya yang pertama menganalisa otak analitis kita. Jadi kalau ada sesuatu dia akan tanya, ini gimana? Ia akan tanya sebab akibatnya. Banyak pakai kata mengapa, kenapa, apa alasannya, kok bisa kayak gini, kayak gitu. Menggali informasi tujuannya. Makin banyak informasi, makin banyak data yang dia punya. Nah, makin tahu akan masalahnya. Dan dari sana data dikumpulkan, itu akan dievaluasi. Dikumpulkan, diuji. Ini misalkan datanya seperti ini. Makanya teman-teman nanti kalau yang manajemen pasti ada rumusan masalah sampai yang nanti hasilnya. Dan di tengah-tengah itu teman-teman harus menganalisa. Menganalisanya dari mana? Kalian ngumpulin data, datanya dari angket, dari Google Form gitu ya, dari pertanyaan kuesioner di sana. Dan sebelum itu pun itu masih diuji lagi, apakah pertanyaan kalian itu valid, apakah ini reliable, apakah ini bisa diandalkan datanya. Nah, taunya dari mana? Pakai critical thinking kita. Kalau di statistik ada alatnya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, ya otak kita yang eh, mulai memilah satu dengan yang lain, diuji kebenarannya. Kayak tadi, kalau kenapa kita bisa nebak ini bohong atau enggak? Karena kayak mungkin eh, dari jam terbang kita ngelihat orang-orang kayak kalau mikir dulu ini pasti bohong nih gitu. Jadi itu data sebenarnya yang kita gunakan untuk ngejawab sesuatu gitu.
nyaring nih kira-kira yang benar yang mana gitu. Nah, dari sana kita bisa menciptakan problem solving lah atau kita bisa jawab sesuatu masalah ya, akhirnya menghasilkan logika yang akhirnya jadi lebih kuat kebenarannya dan dianggap akurat gitu. Jadi 3 pemikir utama kita di sini gitu. Jadi kalau komputer prosesor utamanya kerjaannya 3 ini gitu. Nah, sistem operasinya itu dengan 4 langkah ini. Yang pertama, bagaimana otak kita tadi itu mengumpulkan data yang relevan dulu. Ini benar nggak? Ada kaitannya nggak? Kita contohin ngomong apa nih? Eh, soal eh iklan misalkan. Teman-teman banyak content creator segala macam. Mungkin eh iklannya untuk siapa nih? Target marketnya siapa? Benar nggak? Data yang masuk apakah ada yang ganjil apa enggak nih gitu. Kalau kita nyasar usia misalkan 15 sampai 25 tahun ternyata ada loh yang beli di luar itu umur di atas 50 ini. Ternyata data ini mungkin data tambahan atau sebenarnya justru lebih relevan lagi kalau iklannya dilebarin tentang usianya, jadi data baru gitu. Tujuannya untuk nerima atau nyari nilai kebenaran yang baru gitu. Terus dari sana data makin banyak dikumpulkan, bisa jadi solusi baru kayak tadi. Oh, iklannya kita kayaknya eh, lebih luas lagi, pasti reach-nya akan dan apa sih eh, konversinya akan jauh lebih banyak lagi gitu ya misalkan dari solusi alternatifnya terus harus ngapain nih oh kalau kalau dulu iklannya anak muda ngambil tes seperti ini kalau ini iklannya pakai keluarga aja karena rentang usianya panjang dan mungkin seasonal gitu kalau sekarang Ramadan orang kena banget dengan iklan-iklan yang konsepnya keluarga gitu ya. Kemudian ngambil keputusan yang tepat gitu ya. Jadi pakai logika, jangan pakai emosi. Tapi kalau iklan bikinnya kayak tadi. Kalau iklan lebih lebih menyesuaikan emosinya dulu gitu. Maksudnya dari sisi mana yang disentuh gitu. Nah, tapi kalau ngambil keputusan, ini teman-teman, eh, saya yakin mungkin ya sebagian kalau kita ngomongin gender, cowok itu kan biasanya lebih logis gitu ya. Tapi eh, nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya cewek-cewek ini karena mungkin kelihatannya pakai emosi, kita itu sebenarnya sudah mengumpulkan fakta-fakta yang tinggal dilempar aja nih gitu. Oh, jadi udah kekumpul dulu nih ya kan biasanya informasinya. Jadi makanya bisa punya feeling yang kuat di sana gitu. Kemudian direfleksi. Jadi hasil keputusan itu tahu benar salahnya harus dikoreksi, dievaluasi. Ini direview gitu ya. Kira-kira kayak kayak kenapa kita selalu melakukan review karena biar tahu nih ini efektif atau enggak, jalan apa enggak, bagus apa enggak, kayak gitu. Jadi itu. Kemudian untuk mengkalibrasi, jadi maksudnya eh, ini memperkuat pola pikir kita itu ngelihatnya apakah informasi ini cukup jelas gitu. Jadi mudah dipahami apa enggak. Dan menurut saya yang paling susah adalah ini yang pembelajaran di perusahaan saya yang pertama kali itu adalah atasan saya tuh pinter banget menyederhanakan sesuatu entah ide, entah ngejelasin sesuatu konsep, itu pinter banget gitu ya. Karena mungkin 1 jam terbang, 2 banyak banget baca buku gitu ya. Jadi antar konsep tuh tahu nih. Kalau kita ngomongin dia bisa ngelihat dari helikopter view kayak gitu. Dari sana tuh bisa mengkonekkan sesuatu yang lain. Jadi kalau ngejelasin ke orang lain gampang banget diterima. Dan ini susah banget. Belajarnya lama. Maksudnya kayak biar orang lain ngerti tuh kayak gimana ya? Ya, mungkin kalau kita sekarang ketolong nih sama AI ya. Kalau misalkan kalian lagi bikin sesuatu, tinggal dimasukkan, sederhanakan atau rangkumkan atau apapun dengan bahasa yang mudah dipahami itu udah gampang gitu. Nanti tinggal kalian baca-baca, ngejelasin ke orang lebih gampang. Kalau dulu kita bener-bener kayak mulai sesuatu dari nol mikir sendiri ya, bener-bener kepake lah otaknya kalau dulu baca buku segala macam, mencari informasi-informasi yang relevan gimana caranya gitu. Yang kedua keakuratan ini penting banget. Orang dianggap eh, atau dipercaya itu dari sisi
akurasinya. Apakah yang dibicarakan ini sebenarnya benar-benar bisa diverifikasi gitu ya, ngomonginnya kayak tadi, ini fakta atau sebenarnya kebohongan tapi yang dikemas secara logik gitu ya, logis gitu ya. Kemudian ketepatan. Jadi eh, yang ketiga ini gimana teman-teman memberikan sentuhan yang spesifik tapi benar gitu. Kalau misalkan kita lagi ngomongin soal makanan gitu ya, ya gambarnya jangan sepak bola misalnya kayak gitu. Jadi cari sesuatu yang relevan dan benar-benar menggambarkan itu gitu. Informasinya kalau bisa lebih detail lebih bagus gitu. Jadi makin makin detail, makin banyak informasinya, makin akurat gitu. Dari sini ada pertanyaan, mungkin yang penasaran boleh loh. Nah, ini kita bisa latihan nih, contoh. Kira-kira teman-teman silakan nih sambil dibaca. Sama sekalian minta insight-nya. Kalau menurut kalian, eh, case ini tuh kayak apa? Konklusinya, penjelasannya, dari sisi logikanya kayak gimana? Kalau ada suatu produk ngeklaim bahwa mereka tuh eco-friendly gitu. Nah, kita tuh 100% ramah lingkungan loh dan alami gitu. Contohnya misalkan eh, sabun cair, body shop lah, body shop itu kan biasanya pakai pakai bahan-bahan alami gitu. Tapi ternyata mereka masih pakai tutup yang plastik tapi non-daur ulang gitu. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Bisa nggak kalau kejelasannya tuh pasti ditanyain, sealami apa gitu. Jadi teman-teman perlu mempertanyakan itu. Jadi nyari kejelasannya. Kalau kalian merasa kayak, oh ya udah alami bahannya kayak gini. Kalau nggak ada informasinya, kalian perlu cari tahu itu. Oh, alami itu kayak apa? Nah, kayak tadi misalnya, oh bahan-bahannya pakai bahan natural gitu. Contohnya, saya tuh inget kenapa Body Shop karena dulu itu saya langganan eh member lama maksudnya dan saya tuh tertarik dengan produknya karena campaignnya. Campaignnya tuh gitu, mereka tuh natural banget. Jadi ternyata Body Shop itu ngambilin sayuran atau buah-buahan di contohnya misalkan supermarket kayak Superindo, Hypermart kayak gitu yang mungkin dalam 2 hari lagi produknya itu sudah nggak bisa dikonsumsi gitu. Tapi ketika diambil itu masih bagus kualitasnya. Jadi misalkan kayak mentimun gitu ya. Mentimun mungkin belum sampai yang layu banget gitu, dia akan ambil dan mereka akan proses itu untuk jadi bahan baku utama sabunnya gitu atau samponya atau parfumnya kayak gitu. Jadi memang mereka klaim bahwa kita membantu biar makanan sayuran atau buah-buahan itu nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi makanya kita manfaatkan untuk jadi sabun segala macam gitu. Jadi perlu ditanyain lagi kejelasannya. Alaminya seberapa sih? Apa sih yang dimaksud alami di sini kayak gitu. Gitu. Nah, yang dimaksud alami ini sebenarnya airnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan jualnya air gitu ya. Ini apakah airnya ngambilnya dari alam atau gimana gitu. Nah, keakuratannya juga perlu dites lagi gitu. Apakah ini ada nggak sih bukti labnya gitu ya misalkan eh biasanya jadi saya kemarin waktu ke Jepang nganterin teman-teman IBM itu kan kita datang ke Kewpie eh ke perusahaan salad dressing itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin produknya banyak tapi bentuknya salad dressing. Dia macam-macam sih produknya, ada banyak banget dan per negara tuh bisa beda-beda. Nah, mereka mengklaim bahwa kita tuh 100% zero CO2. Iya. Jadi mulai dari eh, plastiknya, cangkang telurnya sampai eh, bahan bakunya tuh nggak ada yang terbuang sama sekali. Jadi zero zero sampah sama sekali di sana itu. Jadi plastiknya pun didaur ulang dan mereka tuh ngasih tahu kita bahwa kita plastiknya sudah untuk makanan. Jadi memang
bebas kandungan berbahaya untuk makanan, kemudian bahkan cangkang telurnya itu nggak dibuang, mereka jual lagi, mereka bikin lagi yang namanya kalsium. Jadi kalsium itu kalau di sana katanya dijadiin cairan yang dicampur beras gitu. Dimasak campur beras supaya ningkatin kadar kalsiumnya. Dan kemarin saya beli itu sih nyoba gitu. Jadi eh, ada perusahaan-perusahaan memang secara produk memang benar-benar menerapkan itu dan akurat gitu. Kemudian diskusi ketepatannya, coba misalkan nih, kalau memang komponennya nggak 100% dari plastik yang ramah lingkungan kayak gitu, ya jangan klaim gitu. Jadi itu kan kita ngomong tepatnya. Jadi ya kalau bisa nggak usah klaim 100% ramah lingkungan kayak gitu. Oke, jadi kalau yang kedua ini kita dengan mengukur kedalaman. Kalau tadi kayak mengukur ketepatannya kayak gimana. Jadi kalau informasi itu kadang-kadang disampaikannya permukaannya aja. Jadi sebenarnya background utamanya itu kadang-kadang malah justru nggak disampaikan gitu. Pikiran yang data yang banyak. Kadang-kadang gini, orang itu pengen taunya yang simpel-simpel. Makanya tadi menyederhanakan informasi itu penting. Tapi kalian tahu backgroundnya, kenapa kalian nyampein itu. Nah, orang-orang contohnya gini, kalian bikin konten pasti yang susah itu adalah nyari idenya, nyari konsepnya, nyusun segala macam, eksekusinya gitu. Dan dari banyaknya itu kalian kontennya misalnya ya 1 menit ya. Saya yakin kerjanya itu bisa berapa jam untuk ngumpulin ide dan eksekusinya gitu. Ya, yang teman-teman konten. Masih kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau masak, chef itu nyampur makanannya di wajannya cepet kan. Tapi yang lama nyiapinnya, bersihin sayurannya, motongnya, bener nggak? Nyiapin bahan baku yang lain, bumbu-bumbunya. Jadi eh, untuk kalibrasi mengukur kedalaman atau keluasan informasi itu perlu diukur kalau bisa ini sumbernya valid apa enggak ya. Faktor-faktornya apa sih bisa keluar informasi seperti ini gitu. Tuh perlu dicek ulang intinya. Terus keluasannya. Jadi keluasan ini lebih ke POV teman-teman. Kadang-kadang kita tuh ngerasa benar pendapatnya kita sendiri gitu kan ya. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu selaras atau 100% benar gitu. Dan kita perlu pakai sepatunya orang lain. Jadi teman-teman itu misalkan nih lagi debat sama keluarga, sama orang tua gitu. Kadang-kadang tuh kita ngerasa benar, orang tua juga ngerasa benar. Kenapa? Karena orang tua tidak ngalamin atau tidak berdiri di kaki kita, di sepatu kita. Mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Sama juga, kita sebagai anak juga mungkin belum pernah merasakan apa yang dirasakan orang tua, gitu. Jadi kalau lagi berantem, berdebat sama siapapun, coba sekali-kali ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini kayak keluasan berpikirnya, gitu. Jadi semakin banyak sudut pandang, orang tuh akhirnya bisa menyimpulkan dengan tepat. Contoh, kalau di review deh, teman-teman ngisi review. Ada yang ngisi review 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, kayak gitu ya. Tiba-tiba ada yang bilang 1 gitu. Nah, 1 ini angka pencilan, 1 ini POV yang beda. Nah, inilah yang perlu digali sebenarnya. Kenapa kok ngasih angka 1 gitu? Pasti ada hal yang kita nggak lihat. Blind spotnya kita tuh apa sih sampai dia ngasih 1 misalnya gitu. Kok tapi gini, akhirnya orang itu bisa menyimpulkan kalau misalkan dari 10 orang yang ngasih 1, berarti yang benar yang 1 ini apa yang 9 kira-kira teman-teman? Yang 9. Nah, rata-rata mayoritas pasti orang percaya yang 9. Karena itu fakta yang dirasakan banyak orang, diukurnya dari keluasannya. Oh, sana ngomong dari sudut pandang A, seperti ini B, seperti ini, sampai ngelihat satu yang beda. Apakah dia benar ngambil sudut pandang yang sama atau enggak? Dia pasti punya sudut pandang yang lain gitu. Makanya perlu keluasan sudut pandang gitu. Kalau ada masalah gitu ya, kayak saya kalau di kampus ini kebetulan beberapa wakil rektornya itu punya positivity gitu ya. Jadi ada satu assessment yang namanya Gallup itu
strength mereka tuh positivity. Dan saya melihat satu wakil rektor ini ketika ada masalah, dia pasti nyari tahu ke beberapa orang gitu. Dia misalkan dilaporin, oh ini kejadian ada kayak gini, dia nggak langsung percaya. Tapi beliau akan coba gali dari sudut pandang orang lain yang beda. Kalau ini gimana, gimana, gimana. Jadi beliau tahu nih ternyata yang disampaikan ini benar atau salah kayak gitu. Oh kalau benar berarti eh, cara menyelesaikan kayak gimana gitu. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Jadi kayak tadi eh, dari banyaknya angka yang ngasih 4 sama 5 itu kan berarti banyak nih sesuatu yang sama konsisten di sana gitu ya. Tapi ada satu yang nggak sama gitu. Orang pasti percaya yang konsisten gitu. Jadi faktanya ada buktinya. Kenapa ini tuh 4, ini 5 dan itu pasti pendapatnya bisa dibuktikan gitu. Pasti ada alasannya di sana gitu. Jadi itu alasan-alasan itu bisa jadi bukti dan faktanya di sana. Ini ada pertanyaan kah ini ya? Ada resen kah? Enggak ya? Oh, ini ada kelasnya yang bareng. Oke. Kok bisa ya kelasnya bareng? Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh. Nah, teman-teman kemarin mungkin ada kasus ya, ada boykot produk. Ini udah lama banget nih waktu eh mulai rame-ramenya Palestina Israel itu kayak kita udah mungkin udah 2 tahun kali ya ngeboikot produk dan cukup cukup ya mungkin impactnya lumayan lah ya, maksudnya cukup cukup gede juga. Terus kemarin ngeboikot satu negara ya yang cukup rame juga ya di X gitu ya, gara-gara konser K-pop juga di Malaysia, akhirnya Korea jadi boikot juga ya di sana. Nah, tapi dari sana akhirnya punya Korea akhirnya wow ada mercon. eh ngambil tindakan karena mungkin kerasa ya pengurangan pengunjung lah atau apalah kayak gitu, akhirnya mereka ngasih kebijakan untuk 3 orang visanya bisa free katanya gitu, nggak tahu ya belum nyoba sih itu. Jadi di sana itu gini contoh, kalau ada sesuatu yang viral di media sosial, kita nggak ngomong boikot aja ya, misalkan itu eh, kadang-kadang tuh kita ke-trigger satu dua hal yang viral dan dari video pendek aja gitu. Nah, teman-teman bisa banget itu dipakai untuk ngelatih yang namanya critical thinking gitu. Ini tuh kenapa sih sebenarnya nyari tahu, ya kan biasanya, kok rame nih berita di X ini kenapa nih nyari tahu gitu ya, pindah platform yang lain, nyoba di TikTok ngapain sih gitu kan ya, cari tahu gitu. Terus mungkin ada beberapa content creator yang akhirnya sudah riset gitu kan ya, udah riset ngasih penjelasan. Nah, kita nambah informasi itu. Oh, ternyata sini. Terus konten kreator di negara sebelah ngasih tahu, di negara aslinya kasih tahu. Jadi kita bisa makin banyak informasi, makin dalam informasinya, dan juga POV-nya jadi lebih banyak gitu. Oh, kalau dari negara kita tuh gini, negara sebelah gini, negara aslinya kayak gini, kayak gitu. Dan kita akhirnya punya kesimpulan bahwa oh sebenarnya yang salah tuh ini, yang benar tuh ini, kayak gitu. Nah, yang susah adalah teman-teman sebenarnya ini loh, bagaimana teman-teman menemukan yang namanya relevansinya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu eh, yang mungkin awalnya adalah asumsi gitu ya. Menurut mereka benar, asumsi itu kan pemikiran personal, pasti biasnya tinggi, subjektivitasnya tinggi gitu ya. Dan di critical thinking ini penganut fakta, objektif gitu ya, harus sesuai data gitu, harus dicari kebenarannya lebih detail dan lain-lain kayak gitu. Kemudian alasan logisnya harus kayak apa gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ngesetting mental kita tuh gimana. Oh, kejelasannya kalau seperti ini oke lah gitu. Jadi em, saya tuh pernah punya klien, ini kadang-kadang tuh kalau ya ini dia sih penyakit di negara kita sih sebenarnya. Jadi dulu itu pernah punya klien yang dari pemerintahan. Wah, horor banget ya teman-teman. Proyeknya 40 juta katanya kalau nggak salah, 40 atau 80 aku lupa. Kecil kan? Tapi ternyata invoice-nya H-1 mereka tuh minta kayak angkanya tuh habis setengah M. Minta kita yang tanda tangan setengah M, tapi yang kita terima tuh cuman 10-20%-nya aja, aku lupa. 80 sih berarti. Pokoknya kisaran 400 juta, kita terimanya 80. Wah,
ini tuh jauh banget dari fakta yang harusnya kita terima. Kalau jadi kalian kira-kira mau, tapi gini, misalkan kalian lagi dalam kondisi targetnya eh, di push gitu sama perusahaan, kamu targetnya masih kurang nih dikejar target. Dengan kondisi kayak gitu, kira-kira teman-teman akan ambil proyeknya apa enggak? Enggak, Kenapa Mario? Enggak. karena itu keputusannya bisa berdampak buat jangka panjang juga, Bu. Oke, yang lain. Kalau proyeknya kayak gitu, gimana Intan? Kalau menurut saya, meskipun keadaan terdesak, lebih baik jujur aja, Bu. Soalnya dampaknya juga besar untuk kedepannya. Itu, Bu. Daripada bohong, kan? Daripada bohong, daripada nanti kita yang tiba-tiba dipanggil ya KPK. Jadi gitu. Kalau misalkan proyeknya, ini juga ada kasus lagi. Proyeknya cuman 35 juta, mereka minta cashback 5 juta. Mau ambil apa enggak? Ambil, Bu. Ambil. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan, Mario? Kan sama-sama nih. Ini sama-sama nggak jujur nih, dua-dua. eh dari value-nya beda. eh Value dari yang pertama kan lebih jauh perbandingannya dari nilai asli sama yang dijanjikan, sedangkan ini kan selisihnya nggak terlalu besar. Terus dengan angka segitu sebenarnya kita juga bisa hasilkan value yang sama, nggak harus pas 35 juga gitu. Oke. Jadi bayangin ya teman-teman, kayak nggak masuk akal kan ya, kayak eh saya tuh mikirnya, oh, kok bisa sih orang-orang melakukan itu? Cuman itu aja sih. Eh kayak yang teman-teman sampaikan tadi, ini resikonya gede banget gitu. Itu harus dipikirin nih. Meskipun terdesak, sebenarnya kalau dari sisi moral, dua-duanya salah. Kita mikir, tapi yang satu masih bisa ditoleransi sama diri kita. Oke lah ya, 5 juta aja gitu. Yang satunya, wah, nggak masuk akal ini. Ya bener kayak tadi. Jadi Hamin satu ditolak. Padahal bentuknya udah invoice gitu. Dan kita udah deal sebelum-sebelumnya gitu. Tapi di awal mereka nggak bilang. Jadi mereka menyampaikan invoice dan bentuk seperti itu Hamin satu gitu. Jadi kita harus bisa mikirin bahwa ini tuh jadi filter di mental kita gitu ya teman-teman. Bahwa sesuatu itu pasti butuh pertimbangan untuk ngambil keputusan. Pasti di tempat kerja pun kalian juga ngalamin macam-macam gitu kan ya, dengan klien, dengan atasan atau partner kayak gitu, partner kerja dan lain-lain gitu, pasti ada hal-hal yang pasti eh, kadang-kadang menimbulkan mungkin miskomunikasi, ambigu gitu ya, kadang-kadang harus nyimpulin sendiri. Nah, kalau saran saya, jangan malu bertanya gitu ya. Maksudnya konfirmasi aja gitu, teman-teman, untuk cari tahu datanya maunya kayak apa gitu. Rata-rata kadang-kadang kita tuh miskom, kita itu nggak ngerti tapi diputusin sendiri gitu kan ya. Karena merasa kayak oh mungkin kita punya belief kayak gini, kita punya kepercayaan kayak gini, padahal faktanya mungkin berkata lain gitu. Jadi kita perlu punya skill ngelihatnya lebih luas gini. Kalau ini kan kita ngelihatnya satu gambaran utuh itu kayak tadi yang saya bilang, ngelihat helikopter view, kita harus naik ke atas. Teman-teman ada yang suka naik gunung nggak? Pasti beda banget dengan pemandangan sekitar kota-kota kalau kalian lagi naik motor di bawah, tapi beda banget dengan sesuatu yang di atas. Oh ternyata kalian lihat, oh itu ternyata gedung tinggi atau hotel itu nggak jauh ya lokasinya sama hotel itu kelihatan dari atas gitu. Ketika kalian ngelihat sesuatu gambaran utuh di atas kayak gitu, ngelihat sesuatu itu jauh signifikan, wah impactnya beda banget gitu ya. Terus makanya orang-orang kalau misalkan proyek pemerintah lagi bikin tolis pasti ngelihatnya dari atas karena ngelihat oh itu padat warga. Jadi kita nggak mungkin ngambil jalur itu, mending pakai jalur yang mungkin masih banyak perkebunan atau
tanah-tanah yang punyanya pemerintah atau BUMN kayak gitu. Jadi ngelihat sesuatu tuh lebih jelas ya, lebih luas, kemudian lebih fair gitu ya. Kelihatan ini dari atas kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kuncinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa terapin dua hal ini. Rasa penasarannya, curiosity-nya tetap dijaga. Skeptis, nggak gampang percaya terhadap sesuatu. Tapi dengan cara yang sehat gitu. Nggak langsung percaya, tapi tetap dicek kebenarannya kalau ngelihat fakta gitu. Tapi terbuka sama yang namanya ide-ide baru yang lain, sudut pandang yang lain kayak gitu. Kayak lagi berdebat, lihat stay ngambil beberapa menit dulu ngelihat sesuatu yang lain. Misalnya gini, coba sih kalau saya jadi dia kayak gimana gitu, atau ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih? Kita coba taruh itu di tengah, terus kita coba dari sudut pandang yang beda. Kita kelilingin benda itu di tengah gitu. Masalahnya apa sih gitu, supaya punya solusi yang beragam, sudut pandang yang beragam gitu. Yang mungkin kita anggap salah, belum tentu salah gitu, atau yang benar belum tentu benar juga. Jadi teman-teman cek benar-benar dengan dua cara ini. Skeptis ya. Jadi ngeliat sesuatu tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oh iya tuh memang memang apa ya? Ini nggak oke nih orangnya, misalnya kayak gitu ya. Jangan langsung kayak gitu. Ketika ternyata waktu kolaborasi sama teman-teman atau bersosialisasi sama teman-teman ternyata baik orangnya, kan jadi salah salah informasi gitu ya, salah kan. Tapi kadang-kadang gini loh, orang itu ke-trigger sama kesan pertama atau halo efek. Ketika orang sudah punya eh, informasi yang akhirnya nancep di kepala, kadang-kadang kita tuh punya mindset itu tuh agak susah dipindah gitu, agak susah digeser, diganti, karena sudah punya asumsi yang di awal gitu. Untuk gantinya susah gitu kadang-kadang. Ya mungkin beberapa orang yang gampang move on nggak ngaruh, oh ternyata enak-enak aja kok main sama dia, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi apalagi kalau di sosial media apa yang kalian lihat itu sebenarnya yang memang mau ditampilin aja ke teman-teman gitu kan ya. Bukan, kadang-kadang malah justru bukan faktanya kayak gitu. Jadi kalau mempercayai sesuatu ada ukurannya gitu. Nah, ini bahan bakarnya kayak tadi. Curiosity-nya, rasa penasarannya itu jadiin bahan bakar gitu. Pengen tahu, cari terus datanya ya. Konteksnya apa sih gitu ya. Kalau teman-teman lagi ngeprom ya di AI, di Gemini, ChatGPT, itu kan sekarang yang penting tuh adalah satu, role-nya apa, kemudian ada konteksnya. Kalian tuh minta apa sih, mau cari apa sih gitu ya, masalahnya apa sih gitu. Dan kemudian teman-teman nanti bisa mengidentifikasi itu sebenarnya masalahnya apa. Kemudian gini, ada nggak sih di sini yang saya kemungkinan teman-teman yang sering overthinking ini tuh akan kuat banget. Jadi nggak gampang nyerah untuk nyari informasi. Orang tuh kadang-kadang kalau overthinking tuh kayak tidur aja otaknya jalan gitu. Mario ya. Kalau mikir apa ya, suka kepikiran sesuatu, penasaran sesuatu, nyari terus gitu. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini fun fact-nya, saya tuh ada ADHD, ADHD. Jadi taunya waktu gede. Kenapa tahu? Ketika ngobrol sama temanku, eh, dia eh nangkep beberapa poin. Kita kok bisa ya ngobrolnya lompat-lompat gitu. Ternyata punya spektrum yang sama. Ternyata dia juga ADHD juga gitu. Tapi cuman eh, nggak terlalu berat lah case-nya. Jadi kenapa ketika saya belajar dengerin sesuatu gitu, saya tangannya nggak bisa diam gitu. Nah itu salah satunya adalah mungkin salah satunya ADHD juga gitu. Jadi tapi ADHD ini kalau sudah penasaran, jadi akan terus nyari gitu. Saya tuh pernah penasaran sesuatu, duh nggak penting sebenarnya, tapi saya tuh nyari, bener-bener nyari, lihat di Google Map lah di mana, sampai nggak kerasa itu 2:30 pagi gitu. Kalau udah penasaran sampai ketemu nyari kayak gitu. Makanya kalau
tipe saya ini tipe yang nggak bisa nonton ongoing karena kalau penasaran gitu, aduh gemes banget gitu. Jadi mending nonton yang udah full gitu ya, udah selesai, komplit baru ditonton karena kalau penasaran bakal lanjut nggak bisa berhenti gitu. Oke. Nah, ini kekuatan supernya ya. Kita harus dekonstruktif. Jadi kalau lagi ruwet, benang ruwet gitu ya, kita harus cari nih, diurai dulu keruwetannya itu. Jadi eh kalau mau nyelesain sesuatu yang besar, kalian kalau kesulitan, potong kecil-kecil gitu. Contohnya, kalau kalian mau makan sesuatu, kalau potongannya besar, ngunyahnya pasti jauh lebih susah gitu ya. Dan itu solusinya adalah gimana dipotong kecil-kecil supaya mulut kita cukup menampung makanan itu gitu. Dan akhirnya kita bisa coba memproses, mengunyah ya. Informasi juga sama kayak gitu. Otak kita tuh butuh makanan gitu kan ya. Kalau teman-teman mau coba baca buku kan berat ya kadang-kadang kalau nggak biasaan. Kalian ngomongnya ke otak itu kayak gini. eh Setiap hari cuman perlu baca satu lembar atau satu halaman. Jadi tugas kalian tuh nggak berat gitu. Satu hari satu lembar, satu hari satu lembar kayak gitu. Dan untuk orang-orang yang punya konsistensi sama disiplin, hal itu akan jalan dengan sendirinya kayak gitu. Kalau yang nggak punya gimana? Makanya itu disistemkan. Contoh lagi, kalau kalian misalkan nih cowok-cowok pengen badannya lebih six pack gitu ya, atau apapun lah lagi mau bentuk otot. Nah, kadang-kadang tuh malas. Kalau nge-gym sekali nge-gym badannya sakit semua, apa ototnya kan kalau awal-awal pasti robek ya, maksudnya kayak jadi badannya sakit-sakit semua gitu. Akhirnya malas lagi balik gitu kan ya, apalagi nggak ada temennya. Nah, caranya dipermudah. Kalau kalian lagi mau mandi, lagi pegang handuk. Nah, kalian push up aja 5 kali, udah cukup 5 kali. Nggak usah dipaksain 30 kali enggak. Itu bakalan nggak konsisten. Jadi 5 kali aja nanti mandi pagi, mandi sore 5 kali. Berarti kan sehari itu sebenarnya udah nabung 10. 10 tiap hari. Pokoknya triggernya ketika pegang handuk. Udah cara ngingetinnya gitu. Terus lama-kelamaan sebulan yang namanya push up 5 kali itu udah enteng banget. Yang awalnya wah lumayan ya masih nafasnya menggos-menggos gitu. Tapi kalau udah sebulan udah kerasa kayak 5 itu simple banget buat kalian. Kayak wah enteng ini ternyata nambah 10. Nah baru dinaikin ke 10 yang rasional gitu. Tapi jangan yang tiba-tiba nambahnya jadi ke 30 atau ke 50 sekali push up nanti malas gitu. Dan kuncinya adalah bolongnya jangan lebih dari 2 gitu. Kalau kalian biasanya sudah konsisten terus bolong 2 kali mulai lagi itu akan susah gitu. Ngurainya ke hal-hal yang lebih kecil gitu. Itu makanya ada yang namanya atomic habit tuh kayak gitu. Punya kebiasaan-kebiasaan positif yang kecil tapi bisa dilakukan secara konsisten. Nah, konsisten tuh nggak harus kayak oh harus setiap jam 5 pagi, nggak gitu. At least sehari kalian eh achieve itu, menyelesaikan itu udah cukup gitu. Jadi lama-lama makin banyak nabung habit-habit yang bagus gitu. Dan itu kejadian sih di anak reguler waktu aku sharing itu tak sharingin untuk bikin goal setting. Nah, goal setting buat dirinya sendiri. Nah, salah satunya juga gitu ternyata dari yang awalnya push up sekarang ternyata eh, lebih rajin nge-gym dan udah bisa angkat besi katanya gitu. Saya lihat beberapa postingannya, wah ternyata dijalani juga. Maksudnya kita itu sebagai dosen cuma menginspirasi gitu. Untuk monitoringnya balik lagi sama eksekusinya balik lagi ke teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah, kadang-kadang kenapa sih ada orang kalau kalau punya masalah suka silent treatment gitu ya. Kadang-kadang suka mikir sendiri, suka lari, anggap pura-pura nggak punya masalah gitu kan ya. Nah, eh mereka belum tahu mulainya dari mana aja gitu. Jadi kalau bisa eh masalah itu diuraikan. Kalau kalian tipenya yang bisanya ngomong ke orang ya curhat ke orang. Nanti kalau nggak bisa eh mutusin sesuatu gitu ya. Kalau ada yang nggak nyaman nih cerita sama orang masalah kayak gitu ya. Kalian butuh sesuatu yang ini tuh eh, mulainya dari mana ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi ngerubah sudut pandang juga bisa. Ini tuh mulai dari mana? Kalau misalkan aku jadi orang ini kayak gimana dan lain-lain. Jadi teman-teman coba berusaha
me- menarik sesuatu kecil-kecil dulu. Kalau benang ruwet ya kadang-kadang harus dipotong satu dua. Ya udah ini nggak bisa, ini harus di cut off ya. Oke, di cut off dulu biar menguraikannya jauh lebih mudah gitu. Dan ini visi 360 tadi. Jadi kita tahu benar salahnya itu kadang-kadang karena kita mampu melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kalau di tempat kerja saya dulu bahkan sekarang juga diterapin di Asia itu kita kalau review performa kinerja itu pakai 360. Jadi rekan kerja kita nilai, atasan kita nilai, kita juga menilai atasan, kita gitu ya. Jadi eh, melihat berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita bagus, tapi mungkin partner kita merasa, oh eh, dia mungkin kurang disiplin di sini atau kurang teliti di sini. Atasan bilang pace-nya cepet tapi ketepatan kerjanya kurang. Jadi itu bisa dikalibrasi. Sebenarnya orang ini kayak apa kerjaannya jauh lebih jelas di sana. Jadi situasi atau masalahnya itu kelihatan dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi lebih fair. Dari semua atasan menilai, bawahan menilai juga, balik juga menilai atasan juga gitu kan ya. Supaya semuanya ngelihat dari berbagai sudut pandang gitu. Dari sana kita semua tahu nih secara konteksnya kayak apa, masalahnya di mana, dan nanti perbaikannya harus seperti apa gitu. Nah, karena otak kita ambidextrous, jadi kita itu selain nanya ini kenapa sih? Nah, ada satu pertanyaan yang bisa jadi pemicu, jadi trigger, yaitu eh, kenapa nggak gini gitu. Jadi ada sisi kreatifnya. Jadi ada sesuatu yang menyelesaikan masalah lebih solutif kayak gitu ya. Jadi kenapa mikirnya cuman kayak gini? Kan ada pilihan yang lain gitu. Jadi nggak selesai cuman kenapa ini, kenapa kok gini, kenapa kok gitu, tapi lebih ke eh, kenapa kok nggak kayak gini aja gitu. Jadi itu berarti kan ada yang namanya alternatif pilihan gitu ya. Jadi kita harus menyeimbangkan sisi creativity kita untuk menyelesaikan masalah. Nggak cuman kayak eh, ngumpulin data aja tapi nggak bisa menganalisa, nggak bisa nyelesain masalah. Tapi dengan adanya sesuatu yang kreatif itu jadi solusi yang mungkin sebelumnya kita nggak bayangin gitu. Ah, ini coba sih punya ini enggak kertas enggak gitu. Nulis namanya lengkap gitu ya, pakai tangan kiri. Habis itu sebenarnya enaknya dikasih ini sih, dikasih waktu gitu, berapa detik sih kalau tangan kiri gitu ya. Terus nanti nulis pakai tangan kanan. Sorry gini, kalau teman-teman memang kebiasaan pakai tangan kiri, berarti nulisnya tangan kanan dulu, tangan yang jarang dipakai gitu. Tapi kalau kalian biasanya nulis pakai tangan kanan ya, nulisnya pakai tangan kiri. Coba tes. Bisa nggak nulis pakai tangan kiri sama tangan kanan? Beda. Hasilnya meleot-meleot, Bu, nggak bisa. Meleot-meleot itu yang tangan apa? Yang tangan yang Tangan kiri yang ya? kiri. Oke. Kalau yang kanan di compare, sekarang di compare bawahnya pakai tangan yang biasa dipakai. Jadi lebih rapi. Lebih rapi dan cepat. Iya. Lebih rapi dan cepat. Kuncinya gitu. Jadi otak kanan sama otak kiri kita itu sebenarnya eh, bisa dibalancekan. Kenapa teman-teman ada yang dulu suka punya stabilo nggak? Baca buku terus digarisin, diwarnai atau bikin scrapbook gitu ya, kasih warna yang highlightnya kelihatan. Nah, itu sebenarnya cara kita ngasih makan otak visual kita supaya inget.
Jadi gini, dan ini alatnya sih sebenarnya. Kita bisa pakai fishbone diagram ya. Jadi yang kalau kita punya target misalkan 5 tahun ke depan gitu kan ya, atau punya masalah gitu ya. Targetnya apa nih? Ya, target belakang sama masa utamanya. Nah, nanti per tulang-tulangnya itu pakai 5W1H. Jadi why, what, where, when ya. Terus sama how-nya gitu. Dan kalau saya lebih suka mind mapping. Jadi misalkan ide utamanya apa? Kalian lagi bingung nyari ide sesuatu gitu ya. Kasih contoh apa? Mau liburan misalkan. Mau liburan. Liburannya kemana? Liburannya sama siapa? Liburannya berapa lama? Liburannya pakai kendaraan apa atau ngapain gitu. Dan itu semua akan bisa kita bedah lagi detail-detailnya. Oh, kita mau liburan kemana gitu. Terus aktivitinya mau apa? Oh, ada trekkingnya. Oh, ada mungkin eh ngopi santai di kafe misalkan kayak gitu-gitu. Jadi makin detail terus makin banyak nanti keluar nih detail strukturnya. Jadi idenya makin clear. Kalau kalian juga gitu, misalkan mau bikin ide gitu ya, logo atau produk gitu kan ya. Nah, itu cari tuh siapa sih target marketnya yang mau beli produk ini gitu ya. Kemudian kira-kira diaplikasikan di mana gitu desain ini. Oh, apakah eh, di tas, di kaos, atau di eh, bikin buku branding, apapun. Jadi kalian makin banyak eksplorasi dengan cara-cara ini. Dan kenapa kalau mind mapping itu disarankan pakai warna-warna yang neon, highlight? Karena otak kita akan inget gitu. Jadi kenapa baca buku di highlight yang pakai warna stabilo yang warnanya pink Fanta atau yang warnanya eh, kuning neon. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi tujuannya otak kita tuh inget bagian itu gitu. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bedah masalah gitu kan ya, pengen eh, nyari solusi pakai dua ini aja mungkin kali ya yang gampang. Saya sebenarnya alatnya masih banyak ya. Terus kalau sekarang kalau mau main mapping ada di notebook LM udah nggak usah mikir, udah nggak usah bikin, tapi kita jadi mungkin lebih malas otaknya ya. Tapi idenya jauh lebih banyak karena sumbernya lebih banyak gitu. Jadi kita meskipun dibantu AI, teman-teman juga harus tetap melihat apakah itu akurat apa enggak. Ya, dan AI itu harus dilatih teman-teman. Jadi dia akan makin ngerti polanya teman-teman, ya. Teman-teman juga akan kerasa ini hoax apa enggak, data yang ngawur apa enggak, diklik kok enggak ketemu sumbernya. Apalagi kalau buat penelitian, saya biasanya eh ngelatih beberapa nih. Sementara masih cinta banget sama eh Gemini Pro yang deep learning gitu. Jadi kalau misalkan ngobrolin soal jurnal segala macam, dia nyarinya masih lumayan oke daripada ChatGPT gitu. Nah, ChatGPT kadang-kadang diklik, wah ini beneran jurnal tapi kok diklik nggak keluar di sumbernya gitu. Terus kalau enggak, kalau lagi mbak ngomongin jurnal pakai Elicit.ai, nah itu cari lebih akurat lagi. Memang tempatnya buat nyari jurnal gitu dan pasti ketemu dan pasti benar gitu. Jadi memang kita perlu latihan memperluas ya teman-teman yang desain sekarang lagi pakai AI apa? Kalau boleh tahu. Suno editing Saya pakai Gemini, Bu. Gemini. Pakai Untuk ChatGPT. Gemini pakai Nano Banana. Iya, GPT masih an. Untuk create sesuatu, video dan lain-lain sudah nyoba AI apa aja? itu ada Bu Pakai sebenarnya Grok. AI-nya kayak di web. Freepik-nya itu udah ada AI-nya. Jadi pakai yang ada di dalam AI-nya Freepik. Oh, Freepik. Iya, Freepik itu Oh, bukan AI, cuman dia kayak tempat tempat aset. nyari food. Nah, Oh, ya, aset. Tapi di dalamnya Freepik itu ada teknologi AI-nya kayak hapus background, terus kayak buat nyari orang, apa namanya, bisnis gitu-gitu. oh kayak Canva yang sekarang bisa request juga ya? Nah, kayak gitu, Bu. Oke. Yang lain pakai apa? Pakai Gemini sama Gemini. Gemini sama apa?
pakai lampu itu loh. Gemini Jadi kalau orang pakai lampu itu kan kelihatan semua kan, kayak gitu. Terus tapi juga jahat. Yang lain, punya yang lain. punyanya Grimina, Bu. Punyanya CapCut. Oh, CapCut. Oke, pakai Pakai CapCut. aplikasi, Bu. Aplikasi apa, Mario? Kalau video pakai aplikasi AI Marvel. Marvel. Wah, itu kayak apa ya gambarannya? Belum pernah nyoba. Jadi itu aplikasi yang disediain sama mereka, kayak udah ada fitur-fitur kalau misalnya mau membuat video apa, mau create alur cerita, jadi kita masukin aja formatnya, nanti dia buatin gitu. Tapi ada juga beberapa yang udah mereka sediain, jadi kita cuman export image gitu, terus mereka bisa buatin. Itu bisa dipakai umum apa enggak? Dipakai umum bisa, Bu. Oke. Dicoba sih. Kalau kemarin aku training guru-guru tuh pakai apa sih? Dola, Dola AI, masih Gemini, masih apa gitu, masih ya mungkin beberapa bisa bisa teman-teman juga coba-coba aja gitu ya yang free. Kalau memang cocok dan membantu pekerjaan ya subscribe gak apa-apa juga. Itu kayak modalnya kalian gitu ya. Anggaplah kayak gitu. Jadi selamat explore aja gitu ya. Gitu. Ini masih semester 2 nggak sih ya? Semester 2 masih lama ya, tapi kadang-kadang nggak kerasa juga ternyata oh bentar lagi udah bikin jurnal nih, udah bikin tugas akhir nih kayak gitu sih so far. Oke, ini perlu nggak ya kelas kelas ini nggak usah ya. Jadi ini sebenarnya buat praktek aja, bikin mind maps gitu kan ya. Kalau di kelas manual saya kasih spidol sama kasih kertas gitu. Jadi mereka eh, mau latihan aja. Soalnya eh nulis itu jadi bikin kita jauh lebih inget gitu kan ya. Saya nggak tahu mungkin teman-teman terakhir nulis kapan ya? Lebih udah jarang ya. Banyak kan ngetik di kelas juga juga mungkin catatannya di foto gitu kan ya. Nggak pernah nulis gitu kan ya. Dan menariknya saya ada satu kelas gitu ya di IBM tuh satu anak selalu nulis dan nulisnya tuh setiap kata yang saya ucapkan ditulis. Jadi dia sambil journaling pakai tangan gitu. Jadi mungkin kalau nggak sempet nutut sama kecepatan mulut saya, dia mungkin dia rangkum gitu. Tapi dia selalu nulis gitu. Kalau teman-temannya yang lain ngefoto gitu kan ya, dia nulis dan selalu bawa buku di mana-mana gitu. Dan tadi sore saya buka bareng sama teman saya kebetulan di salah satu hotel di Malang ada bule lagi nungguin anaknya renang pakai buku buku yang gede banget nih buku akuntansi itu tapi buat nulis gitu dia nulis gitu masih oh memang ini ya sebenarnya kayak mungkin beberapa orang nulis ini masih sangat efektif gitu apalagi udah mulai usia-usia tertentu gitu kan ya saya juga pengalaman kayak eh punya nenek usia dulu waktu saya SMP tuh usianya 80-an masih bisa jaga warnet. Jadi bukan oh sorry wartel dulu telepon. Jadi jaga wartel dan ada kalkulator nggak dipakai. Jadi kalau ada orang telepon habisnya berapa dia tulis tulis tangan dijumlahin kayak gitu dan masih masih cukup akurat gitu. Jadi memang katanya biar otaknya nggak berhenti gitu kayak tangan segala macam kan motoriknya juga nyambung sama otak ya. Dan sebenarnya ini nih eh, ilmu yang dipakai untuk ngambil keputusan atau mengevaluasi sesuatu itu sebenarnya udah usianya udah lama banget. Jadi orang dulu tuh penasarannya jauh lebih penasarannya tinggi banget ya teman-teman. Makanya ada Socratic question. Ini yang bisa teman-teman terapin ke AI juga. Jadi coba kasih case-case yang cukup sulit, gak gampang dipecahin gitu ya, sambil ngetes AI-nya kalian seberapa pinter gitu. Terus nanti di debat, oh ini enggak, maksud saya enggak gini, salah ini kayak gitu. Dan ini juga salah satu cara juga pakai decision tree gitu ya. Jadi ada alternatif pilihan A sama B gitu ya. Nanti dikasih prosentase, kayaknya ini bisa dilakukan, ini tidak gitu. Probabilitasnya kira-kira memungkinkan atau enggak. Tapi kalau ini enggak perlu buat teman-teman di kafe ya nggak usah dilakukan kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman yang manajemen mau pakai ini
boleh juga. Jadi kalau penelitian tuh kadang-kadang caranya macam-macam gitu ya, apalagi yang mau pakai cara kualitatif dan segala macam kayak gitu, kita bisa pakai visualisasi yang kayak gini dulu. Terus pakai SWOT analysis ya, cost benefit ya, ngitung untung ruginya gitu ya. Jadi ini nggak usah bedain jurusan, ini semua perlu sih kalau untung rugi gitu kan ya, kalian bisa ngelihat effort segini dengan project segini masuk akal apa enggak gitu, dan kalian juga bisa ngelihat kelemahan dan kekuatan masing-masing pilihan yang diambil. Nah, ini sebenarnya eh, orang dulu itu sebenarnya sudah sangat-sangat kritis ya. Jadi gimana nanya sesuatu penasaran gitu ya. Wah, eh, makanya banyak penemuan dulu. Kalau sekarang ini belum dikategorikan penemuan karena sudah banyak yang ditemukan. Kalau sekarang ini jatuhnya lebih ke inovasi ya teman-teman. Jadi inovasi itu nambah value aja atau mengurangin value yang kebanyakan gitu. Misalkan, oh ini nggak perlu dikurangin, itu inovasi. Tapi kalau orang dulu, kenapa banyak penemuan-penemuan? Karena orang penasaran, ada hal baru dilihat. Ini kenapa kok gini? Ini kenapa kok bisa jatuh? Oh ini kenapa kok eh, apa ya? Misalkan gimana caranya orang penasaran pengen terbang? Kenapa kok burung terbang? Kok manusia enggak? Gimana kalau manusia bisa terbang? Akhirnya jadi pesawat, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi eh, cari eh, tahu lebih dalam ya, mungkin ada yang basicnya orangnya skeptis ya nggak apa-apa gitu, tapi skeptis yang sehat, yang masih terbuka sama pilihan-pilihan gitu. Jadi ini kalau ada sesuatu coba temukan masalah utamanya, kemudian dikumpulkan informasinya, kemudian cari solusi, kemudian coba didesain rancangannya gimana solusinya ini. Kemudian cara eksekusinya dipikirkan juga. Kalau sudah punya rancangan, jangan cuma jadi bisnis plan aja, jangan cuma jadi desain aja, cari caranya untuk diselesaikan. Bisa nggak sih dilakukan? Caranya bisa atau enggaknya ini ditanyain ke orang lain, teman-teman terdekat gitu ya, atau usernya langsung, kira-kira kalau solusinya kayak gini bagus apa enggak segala macam gitu. Kemudian dievaluasi. Cuman ini pola pikirnya tuh teman-teman di eh, critical thinking. Jadi kalau kalian punya sesuatu, alurnya seperti ini gitu. Dan ini kayak cara kerja otak kita untuk menemukan sesuatu solusi atau masalah, atau jawaban dari suatu masalah gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan nih, wah di rumah bosen nih menunya itu-itu aja gitu kan ya. Eh berarti itu masalahnya gitu. Kemudian gimana sih eh cara mengatasinya? Kita coba nih cari eh yang di kulkas ada apa ya gitu. Terus, oh ternyata adanya cuman wortel, telur, tomat, apa ya kira-kira, terus atau ada pasta gitu misalkan ya. Eh, Kemudian kita coba nih cari resep di internet, kan biasanya kalau masaknya Jawa, rumahan, kayak gitu-gitu ya. Sederhana, terus coba deh gitu. Kalau ada pilihannya apakah kita bikin tumis aja atau bikin pasta atau dibikin sup gitu. Nah, dari sana kemudian mungkin kasih pilihan nih ke orang rumah gitu kan ya. Terus diputusin, oh masak pasta aja, kita kayaknya udah mungkin eh, sebulan nggak makan pasta misalnya gitu. Terus nanti baru nyusun urutannya. Nah, ini aksinya apa? Ya mulai dari persiapannya ya, nyiapin bahannya, nyalain kompornya sampai masak sampai matang gitu. Kemudian evaluasi, enak nggak ya kira-kira? Dan ini kayak alurnya kayak gitu. Apakah sudah pas, asin apa enggak gitu ya. Kalau menurut teman-teman nih, dari semua proses ini antara define sampai di brief ini kira-kira yang paling mencerminkan critical thinking yang mana? Discover. Mulai dari discover, Desain. desain, bikin rencana. Kalau saya, Desainnya. saya kalau di sini ya, jadi discover ini nyari informasi. Ini critical thinking analyticalnya keluar di sini. Memang yang paling masing-masing orang punya preferensi kan di sini pasti. Yang tadi ada yang jawab apa namanya? eh desain, rencana.
Nah, desain ini kalau menurut saya kan memplanningkan sesuatu ya. Ini lebih ke strategic thinkingnya gitu ya. Gimana caranya nyari caranya juga gitu. Dan yang terakhir satu lagi jangan lupa debrief. Evaluasi itu juga critical thinking sih sebenarnya. Jadi kita bisa ngukur bener salah dan lain-lainnya dari sana juga gitu. Ini ada 6 bener debrief juga. Gitu. Kalau masalah itu kan sesuatu yang tersaji sebenarnya ya. Memang yang harus digali di sananya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kolaborasi antara AI sama EQ. Jadi bagaimana ketahanan mental kita gitu ya, apalagi di dunia AI ini gitu. Mungkin ada sebagian yang percaya bahwa oh AI itu bikin kita makin bodoh, makin males gitu. Nah, kalau teman-teman menyerahkan semuanya ke AI, saya yakin iya gitu. Karena nggak dipikir. Kalau misalnya dapat soal, masukin AI, keluar jawabannya. Udah, kalian bahkan saya yakin nggak sempat baca soalnya gitu. Tapi kalau kalian masih punya ketahanan mental di sana, kalian ngecek bener apa enggaknya, yang punya kontrol itu kalian gitu ya. Kayak tadi, oh ini saya nggak mau ini formatnya kayak gini, ini bukan yang seperti yang saya harapkan, oh ini nggak pas ini gitu. Jadi datamu ngawur ini, AI-nya dia aja debat gitu. Supaya dia juga cukup kritis, dia udah tahu polanya kita kayak gimana gitu. Nah, AI ini alat aja, mempercepat eh, bagaimana cara kalian mengeksekusi gitu. Penyeimbang aja. Beruntung banget teman-teman kuliah di era yang seperti ini gitu. Dan saya juga sebagai dosen juga kebantu banget adanya AI gitu. Banyak banget sisi administratif terutama yang ketolong sama AI sebenarnya. Jadi kalau di Gemini itu ada Gem, saya udah pakai itu, sudah bikin kayak chatbot beberapa yang akhirnya bantu kerjaan saya sehari-hari yang dulunya makan waktu gitu ya. Saya harus selesaiin 2 hari itu sekarang ya. Kayak kemarin saya dikejar deadline, habis kuliah kelas malam kayak gini, saya ngerjain mulai setengah 10 sampai jam 12.15 kelar. Yang biasanya itu 2 hari, kayaknya saya harus, karena ada sisi angkanya, ada sisi kualitatifnya, saya harus menyeimbangkan itu dan saya harus merangkum itu. Akhirnya udah kelar gitu dengan bantuan AI dan eh, terkonfirmasi. Jadi ketika saya bikin, saya tunjukin Bu Risa, Bu, saya bikin jam yang seperti ini, hasilnya kayak gini. Pertama dibaca, wow, not bad loh. Wah, terus semakin detail, wah bagus juga hasilnya gitu. Jadi akhirnya kita pakai format laporan yang kayak gitu gitu. Yang akhirnya makin cepat gitu. Yang daily rutin udah kayaknya dibantu aja, tinggal kita nyediain datanya. Gitu. Nah ini sekarang yang ini closingnya teman-teman harus punya pola pikir berpikir kritis itu. Jadi ini jadi senjatanya kalian di masa sekarang gitu kan ya. Kalian punya kemandirian keterbukaan. Jadi sekarang banyak banget informasi, kalian dapatnya bisa dari mana aja, sangat terbuka informasi itu, tapi teman-teman juga harus sadar situasinya kayak gimana, konteksnya apa. Mulai skeptis tapi yang sehat ya, cari tahu yang benar seperti apa gitu. Oke, nah ini eh yang namanya critical thinking saya bilang kayak naik sepeda sih. Jadi nggak cuma teori untuk akademik aja, tapi ini skill yang bisa dilatih ya teman-teman. Eh menilai sesuatu, menilai orang, menilai perilaku orang, kata-katanya orang, kayak gitu, teman-teman bisa menimbang bahwa apakah ini tuh sebenarnya yang diomongin benar atau enggak, relevan apa enggak gitu. Gitu aja. Jadi semoga bisa meningkatkan kemampuan atau skillnya kalian secara keseluruhan, terutama di banyaknya informasi-informasi yang di luar batas ini ya, banyak-banyak, serandom itu sekarang gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Bu Ratna. Cukup ya. Oke, Mbak Mbak Pilih Elisha siapa, Bu? tolong di screenshot untuk absennya. Siap, Teman-teman yang Ibu. belum on cam, tolong dibantu on cam. Saya absenkan ke BAA ya. Oke, silahkan on cam dulu teman-teman yang belum on cam. 1 halaman doang. Iya. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Lagi-lagi, siapkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Terima kasih Juan, hati-hati. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama, terima kasih Mario. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam, Bu Malam, Putri. Bu. Terima kasih Bu Terima Putri kasih untuk banyak, materinya Mbak. pada malam hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi link review kelas pada malam hari ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.